Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sara Nur Saidah, NPM 201872203048, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik, model, dan evaluasi pembelajaran. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah karakteristik instrumen evaluasi. Melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Instrumen evaluasi yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Menurut Zainal Arifin, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah yang pertama, valid. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliable. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. Yang ketiga, relevan. Artinya, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Keempat, representatif. Artinya, materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Dan yang kelima, praktis. Artinya, mudah digunakan. Diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan sesuai untuk objek yang diukur. Proporsional artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Selanjutnya adalah model-model evaluasi. Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang dipergunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program. Di antaranya adalah model Taylor. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Model Taylor disebut juga model black box, artinya model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam proses tidak perlu diperhatikan. Menurut Taylor, ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi, menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan, dan yang terakhir, menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Yang kedua adalah model yang berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini menggunakan kedua tujuan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Tujuan model ini adalah membantu merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan para peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah model pengukuran. Model pengukuran dapat menggunakan model ini untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keempat adalah model kesesuaian. Tujuan model ini adalah hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.
Yang kelima adalah Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak atau intern maupun ekstern. Objek evaluasinya pun diambil dari beberapa model, yaitu model Constance dari Stake, model CIPP dari Staff Flipping, model Scriven, dan model Profuse. Yang keenam adalah illuminative model. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Objek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran, proses pelaksanaan sistem pembelajaran, hasil belajar peserta didik, kesukaran-kesukaran yang dialami dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan termasuk efek samping dari sistem pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir adalah model responsif. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Kelebihan dari model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigus serta tidak fokus. Sedangkan kekurangannya adalah pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau menyederhanakan informasi, tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok, dan membutuhkan waktu dan tenaga. Yang selanjutnya adalah pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pendekatan tradisional ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik yang dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan juga lebih difokuskan pada komponen produk, sedangkan komponen proses cenderung diabaikan. Yang kedua adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses, sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi, baik itu dari konteks, input, proses, serta produk. Kemudian, pendekatan evaluasi, jika dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu Criterion Reference Evaluation dan Norm Reference Evaluation. Criterion Reference Evaluation atau lebih dikenal dengan penilaian acuan patokan atau PAP dapat digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan. Kemudian yang Norm Reference Evaluation atau penilaian acuan atau biasa disingkat PAN adalah pendekatan yang membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya yang bersifat relatif. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan-kekurangan atau salah kata yang telah saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.